Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita lanjut pelajaran kita, melanjutkan pelajaran pada minggu yang lalu, yang mana ibu percaya anak-anak tadi sudah melakukan satu doa, tidak boleh dilupakan. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib, ya kemarin sudah saya ingatkan, yaitu lagunya adalah Satu Nusa Satu Bangsa. Yang ketiga dilanjut dengan salam PPK, kemudian lanjut dengan tepuk PPK. Nah, sekarang marilah kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Karena pada minggu yang lalu kita sudah sampai pada tentang teori-teori tentang kedaulatan. Sekarang mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan, anak-anak bisa membuka buku kalian ya. Buku kalian ada pada halaman 60. Silakan dibuka. Yang kita pelajari hari ini yang pertama yaitu tentang dasar hukum. Negara kita, Indonesia, ini menganut dua teori kedaulatan. Yang pertama kedaulatan rakyat dan yang kedua kedaulatan hukum. Apakah dasar hukumnya bahwa negara kita menganut teori kedaulatan rakyat? Dasar hukumnya yang pertama yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, tepatnya pada bunyi titik, ini berarti ada tulisan ya. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, titik lagi. Berarti ada tulisan lagi. Dengan kalimat yang seperti itu, berarti negara kita menggunakan teori kedaulatan rakyat. Sekarang yang kedua, dasar hukum yang kedua, yaitu pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara kita, yaitu UUD 1945. Dalam pasal 1 ayat 2 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, dengan dua dasar hukum ini menunjukkan bahwa negara kita adalah negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Sudah paham? Selain itu, juga menganut teori kedaulatan hukum. Nah, sekarang sekaligus kita cari dasar hukumnya bahwa negara kita menganut teori kedaulatan hukum, yaitu ada pada pasal 1 ayat 3. Jadi sebetulnya yang kita bahas sekarang ini adalah mengenai pasal 1, anak-anak. Ya, pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang jumlahnya ada 3 ayat. Tadi kedaulatan rakyat tadi ada pada pasal 1 ayat 2. Sekarang kedaulatan hukum ada pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, sudah jelas kan? Di dasar hukumnya, negara Indonesia adalah negara hukum. Dan masih lagi ditambah dengan pasal 27 ayat 1. Nah, di antara anak-anak semuanya yang tahu siapa coba pasal 27 ayat 1 berbunyi bagaimana? Yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Saya ulangi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini menunjukkan sebagai dasar hukum bahwa negara kita adalah negara hukum. Siapapun tidak boleh melanggar hukum. Nah, sekarang marilah kita ke satu persatu. Ya, ini tadi pasal 1 ayat 2 sudah, pasal 1 ayat 3 sudah. Sekarang kita ke bentuk negara kita dulu, anak-anak. Anak-anak, negara kita, bentuk negara kita ini ada di dalam pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, dengan demikian berarti negara
Indonesia ini bentuk negaranya adalah kesatuan. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Apa toh negara kesatuan itu? Sebelum kita ke kedaulatan rakyat dan hukum ya anak-anak, kita harus tahu bentuk negara kita dulu. Walaupun ini pada minggu yang lalu sudah pernah saya sampaikan, negara kesatuan itu, jadi bentuk negara itu macam-macam di dunia ini. Ada negara kesatuan, ada bentuk negara serikat, ada bentuk negara uni, gabungan gitu. Ada negara jajahan dan lain sebagainya. Bentuk negara kita ini kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang berdaulat, yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Ya, di negara kesatuan itu suatu negara yang berdaulat, yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat sebagai satu kesatuan tunggal, dipegang oleh pusat. Yang tertinggi adalah pusat, sedangkan yang ada di bawahnya, yaitu daerah-daerah di negara kita, ya, daerah provinsi, daerah kota, daerah kabupaten, ini sebagai subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaannya yang dipilih oleh pemerintah pusat, didelegasikan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan kekuasaan dari pusat itu. Ini namanya negara kesatuan. Itu suatu negara yang berdaulat, yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah pemegang kekuasaan yang tertinggi. Itu pengertian negara kesatuan. Saya akhiri dulu videonya, nanti kita lanjut.